Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP yang mau melanjutkan sekolah ke SMA untuk jalur zonasi dan prestasi, pendaftarannya dilakukan secara online. Berikut ini cara daftar online PPDB 2021 di Provinsi Banten. Nah, untuk pendaftaran SMA akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 23 Juni 2021. Berikut ini cara pendaftaran PPDB untuk masuk ke SMA. Nah, langkah pertama, gunakan browser Google Chrome. Klik Google Chrome-nya. Kemudian ketikkan ppdb-mandiri.bantenprop.go.id. Nah, yang saya gunakan ini dalam versi demo, jadi di depannya ada demo. Nah, nanti kalau siswa-siswi mau mendaftarkan PPDB online, yaitu alamatnya ppdb-mandiri.bantenprop.go.id tanpa ada awalan demo. Kemudian kita enter, maka akan sampai pada halaman muka pendaftaran, yaitu PPDB Provinsi Banten. Nah, kebetulan karena ini adalah masih versi demo, ada tulisan tahap pengembangan atau development. Selanjutnya, siswa tinggal memasukkan NISN untuk username-nya, kemudian untuk password-nya memasukkan tanggal lahir dengan format tanggal, bulan, tahun. Untuk tanggal 2 angka dan bulan juga 2 angka, kemudian tahun 4 angka. Sebagai contoh, ini adalah NISN-nya atau nomor induk siswa nasional, kemudian tinggal memasukkan password-nya, yaitu tanggal lahir. Setelah memasukkan password atau kata sandi, tinggal login. Klik login-nya. Kemudian nanti akan masuk ke halaman utama pendaftaran atau pada dashboard utama. Kemudian dicek apakah betul NISN yang dimasukkan tadi namanya sesuai dengan nama Anda. Kemudian tinggal klik pilih. Nah, akan masuk pada form persyaratan utama. Nah, di sini ada tulisan Anda belum mengupload lokasi, nilai rata-rata. Nah, silahkan input terlebih dahulu untuk melanjutkan. Nah, sekarang kita masukkan rata-rata nilai kelas 7 semester 1. Nilai yang dimasukkan adalah nilai rata-rata pengetahuan, jadi keterampilan dan sikapnya tidak perlu dirata-ratakan. Nah, untuk merata-ratakan, tinggal dijumlahkan nilai pengetahuannya, kemudian dibagi jumlah mata pelajaran. Misalkan rata-ratanya 90. Nah, di sini ada 2 kolom. Nah, kolom yang keduanya ini untuk komanya. Nah, ini misalkan rata-rata semester pertama adalah 90,5. Kemudian rata-rata semester keduanya misalkan 85,75. Kemudian kelas 8 semester pertamanya 80,00. Kemudian semester kedua kelas 8-nya misalkan 80,00. Kemudian semester 1 kelas 9 misalkan 85,75. Nah, akreditasi sekolah ini langsung tertuliskan di sini. Akreditasi sekolah tersebut adalah B. Nah, bobot sekolah dengan akreditasi B adalah 90%. Maka total nilainya di sini 422,00. Nah, total nilai ini tinggal dijumlahkan 90,50 ditambah 85,75, kemudian ditambah 80, ditambah 80, ditambah 85,75. Nah, dijumlahkan, kemudian dikalikan 10%. Nah, ini adalah totalnya. Kemudian 422 ini nanti dibagi 5 dan hasilnya adalah 75,96. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan, apakah Anda mempunyai akta kelahiran? Kalau punya, klik ada. Kalau tidak punya, klik tidak ada.
Saya misalkan punya. Jadi klik ada. Kemudian berikutnya tinggal dilihat nomor dari akta kelahiran. Misalkan nomornya 007. Kemudian tidak lupa juga menuliskan nomor telepon daripada siswa tersebut atau orang tua tersebut atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Misalkan 087878787. Kemudian berikutnya tinggal mengupload SKL. Nah, di sini upload surat keterangan lulus. Jadi surat keterangan lulus yang diberikan oleh sekolah di-scan dulu, kemudian hasil scanan tersebut di-upload. Nah, tinggal dipilih file SKL tersebut, pilih file, kemudian pilih SKL. Di sini file yang diunggah terlalu besar, maksimal 2 MB. Jadi file yang saya miliki ini terlalu besar. Nah, bagaimana kalau terlalu besar? Nah, file tersebut itu harus dikompres terlebih dahulu. Untuk mengkompres bisa dicari dulu di Google ini secara online ya. Nah, ini website yang digunakan untuk mengkompres file PDF. Alamatnya ini smallpdf.com. Kemudian pilih file. Nah, file yang ini ukurannya itu adalah 2 MB lebih. Nah, kita kompres. Nah, kita kompres dasar aja. Ini besarnya menjadi 1,24 MB. Kemudian pilih opsi. Dan pengkompresan ini sudah selesai, tinggal diunduh. Kita taruh lagi aja di tempat yang tadi. Kemudian kita buka lagi ke halaman pendaftaran PPDB, kita pilih file. Nah, filenya di sini hanya 412 KB. Klik open. Dan di sini upload data itu berhasil. Kemudian tinggal klik OK. Kalau melihat dari proses tadi, berarti sebelum siswa daftar online, yang harus dilakukan oleh siswanya itu yang pertama merata-ratakan dulu nilai rapot setiap semester. Ingat, yang dirata-ratakan itu adalah nilai kognitifnya saja atau nilai pengetahuannya saja. Kemudian yang kedua, siswa juga mempersiapkan akta kelahiran untuk melihat nomor akta kelahiran tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa juga sudah menyiapkan nomor telepon yang dapat dihubungi. Kemudian yang keempat, siswa sudah memiliki file dari SKL dengan kapasitas di bawah 2 megabit. Nah, kalau misalkan file tersebut di atas 2 megabit, silahkan Anda kompres terlebih dahulu, seperti dicontohkan tadi. Kemudian berikutnya, tinggal menentukan lokasi tempat tinggal siswa tersebut. Ini tinggal menggunakan Google Map yang sudah disediakan dalam aplikasi PPDB Mandiri. Nah, caranya supaya lebih jelas kita gunakan peta satelit. Nah, misalkan cari namanya di sini, misalkan Taman Ciruas Permai. Nah, ini adalah peta dari perumahan Taman Ciruas Permai. Untuk lebih detailnya bisa diperbesar. Misalkan siswa tersebut tinggal di blok I. Nah, kira-kira blok I itu di sini ya. Misalkan ini adalah rumah saya, tinggal diklik. Nah, setelah yakin, kemudian tinggal klik simpan. Kemudian muncul bahwa pendaftar wajib memberikan data dengan benar. Pendaftar memahami dan menyetujui jika memberikan data yang tidak benar dan atau melakukan manipulasi data, maka bersedia didiskualifikasi dan akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kita harus memberikan lokasi tempat tinggal yang benar, karena kalau misalkan tidak benar, nanti akan didiskualifikasi. Kemudian kalau misalkan sudah benar, kita tinggal klik setuju, kemudian simpan. Kemudian konfirmasi apakah data yang Anda masukkan sudah benar. Nah, kalau sudah benar, tinggal klik
ya simpan. Kemudian muncul lagi bahwa kita telah berhasil menyimpan data nilai, nomor akta, nomor telepon, dan file surat keterangan lulus. Kemudian klik OK. Kemudian akan kembali lagi ke dashboard utama. Nah, setelah data kita masuk, yaitu data nilai rapot, kemudian akta kelahiran, kemudian nomor telepon, SKL, dan lokasi tempat tinggal. Kemudian selanjutnya tinggal daftar PPDB melalui jalur zonasi. Langkah-langkahnya, klik pilih, kemudian nanti akan muncul data siswa tersebut. Data ini diambil dari Dapodik SMP. Nah, untuk daftar jalur zonasi, tinggal klik jalur zonasi, kemudian pilih sekolah, kemudian muncul POM pendaftaran zonasi. Nah, pada POM pendaftaran zonasi tersebut, di sini ada informasi yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, untuk melakukan pendaftaran silakan pilih sekolah tujuan, lalu masukkan nomor kata sandi, kemudian klik tombol daftar. Maksimal pilihan sekolah itu sebanyak 2 pilihan. Jika telah melakukan pendaftaran sekolah pada zona lingkungan, Anda dapat melakukan ganti pilihan sekolah di hari kedua pada saat berlangsungnya PPDB online jalur zonasi. Ganti pilihan ini dapat dilakukan sebanyak 3 kali selama pendaftaran. Jadi kalau mau mengubah pilihan sekolah, ini dapat dilakukan sebanyak 3 kali dalam rentang waktu pendaftaran, yaitu tanggal 21 Juni sampai dengan 23 Juni. Misalkan pilihan sekolah pertama, misalkan ada di kota Serang. Ini tinggal klik kota Serang, kemudian pilih sekolah, misalkan SMA 1 kota Serang. Nah, jarak dari rumah siswa ke SMA 1 kota Serang di sini langsung terlihat, yaitu 7.114 meter. Kemudian pilihan yang keduanya, misalkan masih di kota Serang, tapi sekolah yang dipilihnya misalkan SMA 8 kota Serang, di mana jarak dari rumah saya tadi itu ya ke SMA 8 kota Serang itu jaraknya 2.276 meter. Kemudian berikutnya masukkan sandi tadi pada saat login. Nah, setelah dimasukkan sandi tersebut, nanti sandi tersebut tuh bisa dilihat ya, tinggal klik sini. Khawatir salah. Nah, sesudah memasukkan kata sandi, ini tinggal klik daftar. Nah, kemudian ada konfirmasi apakah Anda yakin dengan pilihan Anda di sekolah SMAN 1 Kota Serang dan sekolah SMAN 8 Kota Serang. Kalau misalkan kita sudah yakin, tinggal pilih ya. Nah, pendaftaran ini kita telah berhasil mendaftar sekolah. Nah, segera mengirimkan dokumen verifikasi data ke sekolah SMAN 1 Kota Serang. Jadi setelah daftar ini, nah siswa tersebut itu harus mengirimkan dokumen untuk verifikasi ke pilihan yang pertama. Nah, dokumen tersebut itu apa saja? Nah, dokumen tersebut yang harus dikirimkan ke sekolah pilihan yang pertama yaitu persyaratan pendaftaran lewat jalur zonasi. Kemudian klik OK. Setelah klik OK, kita akan lihat biodata daripada siswa, dari mulai NIK-nya, NISN, dan seterusnya. Nih, lokasinya juga nih. Kemudian untuk melengkapi dokumen yang dibawa ke sekolah pilihan ke-1, apa saja, tinggal diunduh daftar persyaratannya di sini. Misalkan kita klik sini. Nah, dokumen yang harus dilengkapi itu adalah rapor, surat keterangan lulus, akta lahir, kartu keluarga, kemudian
print out dan peta lokasi rumah, kemudian kartu keluarga. Kemudian berkas tersebut itu di-download untuk melengkapi persyaratan pendaftaran zonasi. Kemudian di-save dan ini bisa dicetak sebagai bukti bahwa siswa tersebut itu sudah melakukan pendaftaran. Kemudian persyaratan ini dilengkapi dan dibawa ke sekolah pilihan yang pertama. Kembali ke format pendaftaran. Dan di sini juga terlihat pilihan sekolah sekarang adalah SMAN 1 Kota Serang untuk pilihan yang pertamanya. Pilihan yang keduanya itu adalah SMAN 8 Kota Serang. Kemudian di sini ada riwayat pendaftaran atau ganti pilihan. Jadi kalau misalnya mau ganti pilihan, tinggal klik jalur zonasi kembali itu ya. Nah, kemudian nanti bisa ganti pilihan. Ingat, ganti pilihan hanya dapat dilakukan selama pendaftaran zonasi itu berlangsung. Kemudian kalau sudah, tinggal log out dan pendaftaran lewat jalur zonasi telah selesai. Jangan lupa like, komen, dan berlangganan channel ini dengan cara klik subscribe. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, bring you up. Yeah, come on.